pemakaian komputer yang berlebihan atau gadget ini ya. Jadi mau tidak mau karena kita menyesuaikan dengan keadaan, anak-anak juga harus tetap sekolah gitu ya. Sementara yang kita pakai selalu benda yang punya monitor, layar monitor LED yang memancarkan Blu-ray atau sinar biru. Nah, jadi ini menyebabkan beberapa gejala klinis yang menjadi satu sindrom yang disebut dengan computer vision syndrome atau sindrom penglihatan akibat penggunaan komputer. Jadi kalau secara definisi ya, computer vision syndrome atau ZVS ini adalah gangguan kesehatan pada mata yang diakibatkan oleh aktivitas yang berlebihan atau terlalu lama menatap layar komputer, baik itu tablet juga bisa maupun layar ponsel ya. Jadi seperti saya katakan tadi, basically dia itu semua punya layar LED yang menyebarkan Blu-ray atau sinar biru yang cukup mengganggu persarafan mata kita. Oke. Nah, kita masuk di faktor penyebabnya. Nah, ini ada beberapa yang berperan dia untuk menyebabkan computer vision syndrome ini. Masalahnya sepertinya seperti sepele gitu ya, tapi kalau terus-terusan dialami, ini menimbulkan keluhan nantinya, gitu ya. Nah, jadi penerangan di dalam ruangan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sinar yang dari luar LED, dia membantu untuk menetralisir Blu-ray yang dikeluarkan dari monitor gadgetnya, gitu ya. Jadi kalau ada, nih saya sering dapat ini keluhan orang tua bahwa anak-anaknya senang main gadgetnya itu pakai acara mati lampu, gitu. Jadi nggak tahu sensasi apa yang dia inginkan, mungkin lebih fokus seperti itu jadinya ya, atau serasa kayak di teater gitu ya, kayak di bioskop, di sinema gitu ya. Jadi lebih dramatis kalau dia lagi nonton film barangkali gitu ya. Padahal itu semua malah menyebabkan radiasi Blu-ray dari monitor gadgetnya itu malah terfokus ke matanya gitu loh, tidak dapat netralisir lagi. Ya, jadi ini penting untuk diingat bahwa penerangan dalam ruangan itu justru tidak boleh berkurang, dia harus cukup ya. Nah, kemudian jarak tubuh dengan layar. Nah, jarak tubuh dengan layar ini kalau untuk gadget itu diharapkan sekitar 20 incian gitu ya. Jadi sekitar 40-an senti gitu deh, sampai 50 cm jarak mata kita dengan layar monitor gitu ya. Kalau terlalu dekat, radiasi berbahaya, kemudian justru penglihatan kita akan blur gitu ya. Kalau terlalu jauh, tidak akan terlihat dengan baik apa yang harus kita baca, apa yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ini penting juga untuk menjaga kesehatan dari mata kita. Kemudian cahaya yang terlalu terang dari layar. Nah, jadi ini brightness ya, atau terangnya cahaya yang datang dari monitor ini juga perlu kita atur. Jadi pada sebagian orang di kantor-kantor saya lihat ada yang sudah memakai seperti layar sejenis layar peredup gitu ya. Nah, ini baik untuk membantu mengurangi cahaya yang terlalu berlebihan yang datang dari layar monitor. Kemudian posisi dan cara duduk. Nah, ini juga sering jadi masalah kalau sama anak-anak ini. Karena apa ya, orang tua juga sih sebagiannya yang senang memakai HP itu posisi duduk seperti saya ini harusnya tegak lurus berhadapan dengan layar monitor, itu sebenarnya yang ideal gitu ya. Karena kalau dia slouching itu posisi tegak lurus tidak tercapai. Kemudian berbaring itu menarik bola mata kita ke posisi yang tidak ergonomis, jadi tidak tegak lurus terhadap benda yang dilihat seperti ini nanti, atau berbaring seperti ini, kepala di tangan, atau posisi telungkup. Nah, itu juga tidak dianjurkan. Posisi telungkup itu tidak bisa kita menjaga dengan baik jarak lihat dari mata ke layar. Karena lama-lama leher ini akan sakit ya. Jadi makin turun, dan terakhir dia bertelekan seperti itu. Nah, itu berat sekali kerja untuk mata kita ya. Kemudian, nah ini adalah masalah penglihatan yang mungkin sudah dialami.
Jadi pengguna dari gadget itu sebenarnya sudah ada gangguan penglihatan atau gangguan refraksi gitu ya. Ada mungkin taunya minus gitu ya, ada plus, kemudian punya juga yang sudah di atas 40 tahun ini gangguan baca dekat. Nah, satu lagi silinder. Jadi kalau melihat itu cenderung berbayang. Dia sudah punya penyakit itu sebenarnya gitu ya, tapi karena biasa bekerja dalam posisi dekat tidak begitu dirasakan. Nanti kalau dia sudah melihat jauh itu baru terasa bahwa sebenarnya penglihatannya sudah terganggu. Nah ini kalau tidak ketahuan, kemudian dia terus memakai layar gadget dengan monitor dengan Blu-ray, ini akan memperberat sindrom yang akan dialami nanti. Ya, nah apa-apa saja itu? Coba kita lihat tuh gejalanya ya. Saya sengaja pakai gambar supaya gampang ingetnya gitu ya. Pandangan mata kabur atau blurred vision ya, blurry. Kemudian nanti pasiennya sering ngeluh, mata saya itu dok kalau sudah habis kerja depan komputer itu selesai itu merah seperti itu ya. Nah, terus ada lagi yang gatel dok, gatel sekali. Begitu sudah buka gadget baru sebentar gatel sekali mata saya. Nah, ini juga salah satu dari gejala computer vision syndrome ya. Kalau dia lepas dari komputer, gejala itu dengan sendirinya hilang. Begitu dia buka lagi komputer atau gadget, tablet gitu, kembali muncul lagi keluhannya gitu ya. Kemudian mata kering. Ini mata kering, tapi kok yang digambarkan justru berair gitu ya. Nah, sebenarnya mata berair ini basicnya tadinya adalah mata yang kering. Jadi mata kering ini menyebabkan pompa air mata itu diberitahu oleh otak kita bahwa itu matanya kering, tolong pompa. Jadi di pompanya bekerja pada mata kita, pompa air matanya menghasilkan cairan air mata yang justru malah kadang-kadang berlebihan, akhirnya malah jadi berair seperti ini, gitu ya. Jadi mata yang berair itu justru basicnya tuh adalah mata kering tadinya, gitu ya. Selain iritasi tentu saja. Nih lagi. Nah ini mungkin juga pernah dialami oleh siapa-siapa yang suka pakai gadget ya. Kerja dia udah lama dok. Begitu saya melihat ke jauh tuh blur, selain blur dia jadi dua tuh dok. Nggak jelas. Jadi nanti kalau melihat huruf K itu bisa jadi R dok. C jadi O gitu. Nah, itu pandangan ganda seperti orang silinder dia ya. Nah, kemudian mata yang silau atau fotofobia, takut terhadap cahaya gitu ya, sehingga tidak tahan terhadap cahaya, cenderung mengerutkan, jadi memicingkan matanya seperti ini ya. Nah, itu juga merupakan salah satu dari sekian banyak gejala dari computer vision syndrome. Kemudian pusing atau nyeri kepala, ini juga sering saya temukan. Lucunya beberapa ibu rumah tangga justru ya yang mengalami pusing atau nyeri kepala akibat pemakaian gadget yang berlebihan. Ya, jadi bukan hanya anak-anak, itu ibu rumah tangga juga bisa. Ini salah satu dari gejala computer vision syndrome. Baru buka dokter langsung sakit kepala saya, terpaksa saya matikan lagi. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ini yang tanpa disadari kenapa sekarang jadi sering sakit leher, bahu, terus punggung itu sering pegel gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri itu merupakan salah satu akibat ekses daripada pemakaian gadget yang berlebihan. Jadi posisi yang tidak tepat tadi itu slouchy, membungkuk seperti ini gitu ya. Kemudian kadang gini. Nah, itu semua memberi tekanan yang tidak berimbang pada sisi tubuh kita gitu loh. Sehingga yang paling berat menyangga kepala, misalnya leher gitu ya, pundak kita juga menyangga kepala maupun punggung, itu yang otot-ototnya justru akhirnya kena imbasnya dia. Ya, nah, jadi ini semua yang butuh menjadi perhatian kita karena sepertinya ringan, tapi
lama-lama ini menjadi keluhan yang terus-menerus gitu loh. Udah berobat kemana-mana, biasanya yang dikenain ini biar dokter saraf nih gitu ya. Dokter saraf yang didatengin nanti gitu. Ternyata buntut-buntutnya kata dokter sarafnya gini, oh, ke dokter mata deh katanya. Seperti itu. Nah, ya, oke, next. Kalau sudah tahu gejala, sudah tahu apa itu computer vision syndrome. Jadi gimana cara kita bisa mengatasinya gitu ya, dari rumah saja, jadi mencegah supaya tidak terjadi computer vision syndrome ini ya. Nah, sesuai dengan penyebabnya tadi, jadi kita kan cerita dari sumber penerangan ya, cahaya ya. Nah, ya, ruangan terlalu redup ini menyebabkan kontras yang berlebihan. Mata ini menjadi bekerja lebih berat sehingga ujung-ujungnya nanti menjadi cepat perih dia, atau malah kadang gatal dan akhirnya berair gitu ya. Nah, sebab itu atur pencahayaan ruangan dari gadget agar tidak terlalu terang. Lihat di gambar nih yang gampang ya, kita lihatin bahwa jangan penerangan persis di atas kepala kita. Ini akan menyebabkan bayangan dari kepala kita jatuh nanti di keyboardnya. Ini mengganggu ya. Kemudian harus tegak lurus terhadap komputer dengan pencahayaan 1,5 kali lebih besar dari pencahayaan ruangan. Jadi cukup jelas ininya ya. Jangan mengandalkan satu lampu neon aja misalnya gitu ya di rumah kita. Untuk ruangan komputer misalnya. Oke. Kemudian cahaya tidak boleh mengarah ke layar. Jadi cahaya mengarah ke layar langsung. Jadi pakailah kaca pelindung ya yang saya cerita tadi yang agak meredupkan sinar dari layar monitornya gitu ya. Jadi dipasang di sini nanti dia. Kemudian atur cahaya ruangan sehingga mata tidak fokus berlebihan. Itu seperti tadi, atur jangan terlalu gelap ya. Jadi ruangannya harus cukup terang sehingga sinar dari komputer itu tidak justru berlebihan akibat ruang sekitarnya gelap. Akhirnya sinar komputer itu terfokus sekali dia ke mata kita. Nah, ini merusak dia ya. Kemudian penerangan yang cukup harus kita dapatkan dan seperti saya cerita tadi jangan bekerja di ruangan gelap. Nah, penting juga dilihat, nah apa ini cerita 30 derajat ini? Ya, 30 derajat ini adalah dari puncak monitor ke arah penekukan leher kita sedikit gitu ya. Cuman boleh paling banyak itu 30 derajat. Jadi komputer yang diletakkan terlalu tinggi gitu, itu tidak benar. Yang benar itu adalah sejajar dengan mata kita. Paling tinggi cuma boleh sekitar 30 derajat saja. Jadi lehernya tidak sakit jadinya nanti. Ya, jadi damaknya hanya sedikit ya, tidak berlebihan. Kayak di bioskop terus nontonnya di front row gitu, itu kan pas kambing kalau dibilang, jadi begini tuh kalau melihat layarnya. Itu tidak sehat ya. Oke, next. Jadi nah, ini dia. Mungkin sudah ada sebagian yang dengar 20-20-20 techniques ya. Jadi 20-20-20 ini itu terbagi menjadi ya. Setelah 20 menit menatap layar komputer atau monitor, itu mata kita harus break dulu, melihat jauh, sejauh sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meteran gitu lah ya. Jadi kira-kira sih, pokoknya sampai melihat jauh yang kita tuh tidak fokus lagi gitu loh. Nah, itu yang dibilang 20 feet. Ya, tiap 20 menit istirahatkan mata kita untuk melihat jauh sekitar 20 detik saja, nggak usah terlalu lama, 20 detik aja. Jadi kayak dihitung aja seperti sambil melihat jauh tuh ngitung tuh 2, 3 sampai 20 detik baru lagi kerja. Nanti 20 menit lagi gitu lagi kita buat. Sehingga nih digambarkan bahwa dia ada jam di sini, pakai alarm jadinya kita, gitu loh. Ini terutama nih untuk yang memang bekerja di depan komputer itu more than 5 hours straight, gitu ya. Jadi di atas 5 jam terus menerus. Kalau saya perhatikan rata-rata anak-anak sekarang itu juga belajar daringnya juga sekitar 5 jaman ya. Nah,
Jadi ini perlu Bapak Ibu terapkan untuk anak-anak, diingatkan gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa kita lepas begitu saja. Jadi yang kecil-kecil ini terutama, kalau yang besar-besar barangkali dia udah tahu atur gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini diingetin aja gitu. Melihatnya nggak usah sampai pergi dari kursi sehingga keluar dari depan monitor, enggak, sekedar nyamping begini aja, ngelihat ke atas pokoknya jauh gitu, nggak fokus dia, nanti setelah 20 detik dia lihat lagi, sehingga pelajaran tetap bisa dia dengar gitu ya. Terus istirahat 20 detik itu membantu mata, tapi tidak terlalu banyak yang tertinggal gitu ya di pelajarannya. Oke. Nah ya, ini sekarang, nah posisi gadgetnya nih, ini jadi sudah di kayak di resume, jadi disatukan, dirangkum gitu dari cerita kita tentang posisi duduk di sini ya. Lihat posisi gadget 15 sampai 20 derajat di bawah pandangan mata. Nah, seperti ini tadi gitu ya. Kemudian ngitung 20 derajat itu tuh sebenarnya dari sini terus naik ke sini ya. Jadi kalau dia sedikit ke bawah, mungkin pernah kalau di bank itu agak di bawah dia ya, nunduk tetap. Itu tidak begitu mengganggu, boleh, tapi jangan terlalu jauh dia gitu ya. Jadi yang bagusnya itu sebenarnya jangan datar, monitornya harus seperti ini sedikit, agak tegak gini ya, sehingga nunduknya itu nggak terlalu jauh dia. Jadi masih dalam posisi ergonomis dia. Nah, kemudian tangan, siku itu rileks di monitornya. Jadi tidak terlalu jauh, atau tidak seperti ini. Jadi rileks, jadi aliran darahnya lancar. Kemudian lihat posisi bahu di sini tegak. Ini yang sering susah dicapai nih. Katanya lebih enak ini dokter. PW, posisi enak. Enak tapi nggak enak buat matanya, gitu ya. Dan lama-lama yang cerita nyeri punggung itu ya dapatnya gara-gara slouching seperti ini dia, membungkuk ya. Nah, jadi harus tegak. Sebab itulah bagusnya memang punya kursi yang menyangga seperti ini. Oh ya, backrestnya itu harus sesuai kelengkungan dari punggung kita. Ya, ini yang dibilang posisi kursi yang ergonomis itu yang seperti ini. Nah, kemudian daerah panggul ini penyanggaannya cuma di daerah tulang belakang, di sininya kosongkan seperti itu. Jadi nggak perlu sampai ini ke belakang sini tuh enggak. Karena itu akan merubah posisi justru bungkuk nanti dia. Ya, kaki lurus. Kalau perlu nih, kaki lurus ini supaya nggak cepat kesemutan, pasangkan footrest di sini. Buku tebel apa gitu ya, sehingga dia tidak terlalu jauh. Ya itu yang suka bikin pegel. Gitu ya. Sesuaikan juga, jangan lupa tingginya kursi ini harus membuat mata kita bisa sejajar dengan monitornya. Ya. Lihat lututnya juga sampai begitu tuh, untuk menjaga supaya postur tubuh kita bagus, nggak lekas capek, tidak menimbulkan computer vision syndrome setelah pemakaian komputer yang sekian lama gitu ya. Oke. Slide tuh, jadi cara postur dan cara duduk tadi udah cerita. Nah, yang salah tuh kayak gini nih, ini semua membungkuk. Ini posisinya jadi karena terlalu turun, ininya harusnya kan di sini nih sejajar gitu ya. Ini terlalu turun, jadi ini ikut turun, ini tidak menyandar ya, sehingga dia ini seperti orang yang mau lari aja nih bawaannya nih. Posisi ready to set and go gitu ya. Itu salah, jangan, wrong sitting position. Ini nggak benar. Yang benar itu seperti ini. Paralel kakinya, sudut 30 derajat, kayak gitu, 90 derajat, gitu ya. Nah, ini relax armrest dengan legs juga paralel to the floor. Ini sejajar sama lantainya, gitu ya. Jadi tidak seperti ini yang miring. Itu nanti sanggaan tubuhnya sini cepat kesemutan, nanti capek, gelisah terus orangnya nanti. Produktivitas menurun kalau sudah kayak gitu, karena konsentrasinya terpecah ya. Oke, nah ini satu lagi nih, harus sering berkedip. Kenapa? Yang normal itu kalau berkedip itu 1 menit bisa 16 sampai 20 kali gitu ya. Nah, kalau sudah pakai gadget, saking dia konsentrasinya lupa berkedip, sehingga jauh berkurang, cuma 6 sampai 8 kali per menit kedipannya itu. Harusnya 16 tuh.
berkurang jauh sampai hampir lebih dari separuhnya gitu ya. Ini menyebabkan mata kita cenderung kering. Karena dengan berkedip itu tear film namanya ya, produksi air mata kita akan keluar, membasahi permukaan mata kita sehingga penglihatan menjadi clear, matanya menjadi sejuk, kayak gitu ya. Nah, itu yang membuat mata kita nggak mudah gatel, nggak mudah perih, nggak ada sensasi seperti berpasir gitu ya. Nah, itu dia. Jadi berkedip itu penting sekali sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan cairan air mata dari pompa air matanya sehingga mata itu lembab, jadi tidak kering gitu ya. Jadi sering-seringlah berkedip karena itu sebenarnya merupakan refleks pertahanan diri dari mata kita gitu ya. Jadi waktu melihat jauh seperti yang saya bilang tadi bahwa 20 menit lihat jauh itu nggak apa-apa sambil kedip-kedip gitu, melihat jauh ke 6 meteran ke depan gitu tuh sambil istirahat kedip-kedip lah. Karena di situ saatnya kita untuk break sambil melembabkan lagi matanya. Ya, apalagi kalau sudah ngejar deadline gitu, ngerjain tugas, saking konsentrasinya tuh lupa berkedip memang. Selesainya pedas mata itu jadinya, panas dia ya. Itu mata kering tuh. Nah, ini lagi nih. Jadi airlift dibilangnya. Avoid direct airlift. Artinya hindari hembusan udara yang langsung ke daerah wajah kita. Gitu. Jadi jangan airlift itu dari mana? Hembusan dari AC, kipas angin misalnya ya. Itu karena takut gerah kita bekerja tanpa sadar di depan air condition itu atau di depan kipasnya diarahkan persis ke wajah kita. Nah, itu menyebabkan mata kering karena air mata kita yang sudah capek kita kedip-kedip tadi itu menguap dengan cepat, gitu loh. Normalnya harusnya tuh menguapnya itu 10 detikan itu baru menguap. Ini kalau orang-orang dengan mata kering yang terkena AC langsung atau kipas angin itu bisa kurang dari 10 detik dia udah hilang lagi. Jadi justru pedes lagi mata, jadi kedip lagi seperti itu. Nah, ini harus dihindari ya. Oke. Ini kalau kerja di Google begini nih deh, di Google Office nih begini. Jadi santai pakai naik kaki, kita nggak perlu sampai begini. Cuman ini cuman untuk menunjukkan bahwa do some stretching, peregangan. Ya, ini untuk meminimalisir kelelahan. Jadi istirahat itu 5 menit aja setiap sudah setengah jam di depan komputer, udah kerja gitu tuh ya. Nggak perlu sampai makan banget sih, enggak. Cuman it's okay to do something. Nah, gitu ya. Jadi bahunya dilonggarkan, putar ke belakang, nanti ke depan gitu ya. Kemudian ikut, nah seperti itu. Oke, tangan di pinggang, twist badannya ngadep ke sebelah sini, hitung sampai 10, kemudian ganti, twist ke sebelah kiri lagi, seperti itu. Jangan lupa kakinya juga di stretching, ya. Kaki stretching itu diluruskan, kemudian tekuk, luruskan, seperti itu ya. Jadi lakukan itu selama 2-3 menit saja, sebenarnya tidak terlalu lama, kemudian silahkan lanjut lagi. Jadi ini semua berguna untuk mencegah neck cramp yang tadi saya cerita itu, gangguan di leher, bahu, punggung gitu ya. Nah, itu jadi lakukan peregangan setiap 30 menit bekerja ya. Jadi nggak usah merasa bahwa itu buang-buang waktu. Karena ini kita lebih baik melakukan sebentar, menyisihkan waktu sebentar untuk stretching supaya masa kerja kita bisa lebih panjang gitu ya. Jangan sampai nanti muncul yang dibilang saraf kejepit lah apalah, padahal itu semua adalah neck cramp, terus bahu yang sakit termasuk ke punggung seperti orang low back pain atau sakit pada punggung bawah gitu ya. Ini semua bisa akibat daripada computer vision syndrome ini ya. Oke, next. Sudah dicoba semua nih dokter, masih juga keluhannya saya alami gitu ya. Apa boleh buat ketemu kita kalau kayak gitu ya. Jadi silakan melakukan pemeriksaan
ke spesialis mata yang lebih lanjut supaya tahu masalah sebenarnya di mana, gitu ya. Siapa tahu ternyata matanya itu sudah punya gangguan penglihatan, gangguan atau gangguan refraksi sehingga harus dibantu dengan kacamata, gitu ya. Jadi pemeriksaan rutin ini sebenarnya jangan tunggu sakit kadang-kadang ya. Kalau di bawah 17 tahun lakukan pemeriksaan itu tiap 6 bulan sekali. Kalau di atas 17 tahun, 1 tahun sekali nggak apa-apa, gitu ya. Oke, nah jadi kita udah cerita macam-macam tadi. Ini dia yang perlu diingat mengenai CBS ini. Bila seseorang melakukan aktivitas menatap layar komputer atau gadget atau LED yang terlalu lama, ya, kemudian gejalanya itu bisa terjadi pada seluruh tubuh, tapi yang paling terkena utama itu mata, sehingga mempengaruhi produktivitas kita untuk bekerja ataupun belajar. Ya, kemudian yang harus diingat lagi, cara untuk mencegah dan mengobatinya itu sebenarnya tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi yang hanya ini menyangkut kebiasaan saat menggunakan komputer atau penerangan di ruangan tempat kita bekerja gitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa kita manipulasi untuk membantu kita mencegah daripada CPS ini gitu ya. Nah, untuk anak-anak ini memang perlu sekali pendampingan orang tua ya. Jadi orang tua yang concern itu dia memang amatin betul gimana anak-anaknya belajar selama daring ini gitu ya. Jadi kan lucu-lucu memesnya itu kadang-kadang kita lihat ya, kalau anak-anak SD gitu tuh ya, ditinggal sebentar terus mamanya foto itu tuh. First 5 minutes still duduknya masih lurus. 10 menit sudah mulai goyang-goyang ya kan. Nanti kalau sudah 15-an menit sudah mulai ada yang tidur-tiduran di kursinya. Nah itu sebenarnya memang kebiasaan-kebiasaan yang anak-anak punyai karena mereka itu spend ataupun daya konsentrasinya untuk lama memperhatikan sesuatu itu not more than 10 minutes gitu, nggak lebih dari 10 menit. Jadi kita yang perlu apa ya bantu dia untuk apa bisa lebih nyaman untuk berdaring sampai berjam-jam ini gitu loh ya. Jangan lupa diajarin stretching gitu ya, diajak main sebentar, terus dipanggil dulu sehingga dia melihat jauh gitu. Jadi nggak terlalu terfokus pada layar monitornya ya. Oke. Jadi saya rasa sampai di sini dulu pemaparan saya.